Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota kelompok 5. Kelompok kami di sini akan membahas mengenai film Everyone is There. Sebelum kita membahas mengenai film tersebut, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adinda Dita, dan yang kedua ada Adinda Shiva, dan yang ketiga ada Amelina Aksofia, yang keempat ada Astri Putri Utami, yang kelima ada Dini Fariza, yang keenam ada Endang Aisyah Shiregar, yang ketujuh saya sendiri Inka Pratiwi, yang ke-8 ada Syarafina Amelia Nasution. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Fariza. Ayo silakan. Nama saya Dini Fariza Nasution. Jadi sinopsis dari film yang berjudul Everyone is There yang disutradarai oleh Ryu Seung-jin dan penulis skenario Soo Hu-young mengangkat tema bullying. Jadi ceritanya ini tuh berfokus pada kisah seorang remaja SMP bernama Suyeon yang dikenal pendiam dan sangat tertutup. Suyeon sendiri tumbuh dalam keluarga yang sangat berkecukupan. Namun sayangnya mengalami nasib yang kurang beruntung di sekolahnya. Jadi Suyeon menjadi korban bullying dari teman-temannya hingga pada suatu hari ia udah gak tahan lagi dan ingin berniat mengakhiri hidupnya. Untungnya ada sosok penyelamat yang berhasil meyakinkan Suyeon untuk mengurungkan niatnya. Sejak saat itulah Suyeon dan penyelamatnya mulai melawan dan membalas semua siswa yang pernah melecehkannya. Di sisi lain, Suyeon mempunyai kembaran bernama Junyeon. Meski wajahnya begitu mirip, tapi kepribadiannya sangatlah berbeda. Junyeon sendiri tumbuh menjadi remaja yang kasar dan bahkan tidak segan untuk melakukan tindakan kriminal demi menghasilkan uangnya. Baiklah, saya Adinda akan menjelaskan mengenai analisis tokoh dari film Everyone is There. Jadi di dalam film Everyone is There ini ada tiga karakter utama di dalamnya. Yang pertama itu adalah tokoh Soyeon sebagai pemeran utama di sini. Dia termasuk anak yang biasa saja di sekolah. Dia pendiam dan cenderung tertutup terhadap lingkungan sekitarnya. Dia anak yang tumbuh dengan pengaruh ayahnya yang lebih besar. Dia tinggal bersama ayahnya. Dia pernah berkata bahwa aku ingin tahu alasan mengapa orang-orang atau teman-temannya di sekolah melakukan kekerasan kepadanya. Karena dia berpikir mereka mencintainya, makanya mereka melakukan hal itu. Dia sebenarnya tinggal bersama ibunya, namun dia dibawa oleh ayahnya untuk tinggal bersama. Selanjutnya masuk ke sekolah, namun dia menjadi korban bullying di sekolah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan dari teorinya Always mengatakan bahwa karakteristik dari korban bullying sendiri, korban bullying victims adalah korban merupakan individu yang pasif, cenderung cemas, lemah. Dia memiliki kepercayaan diri yang rendah, kurang populer di lingkungan sosialnya, memiliki harga diri yang rendah. Korban tipikal bullying juga biasanya adalah anak remaja yang pencemas, yang secara sosial menarik diri dan terkucilkan dari lingkungan kelompok sebayanya. Selanjutnya ada tokoh kedua itu merupakan tokoh Jungyeon. Di sini Jungyeon itu memiliki fisik atau wajah yang sangat mirip dengan si Soyeon. Namun memiliki kepribadian yang sangat terbalik dari si Soyeonnya. Dia memiliki karakter yang cenderung kasar, pemarah. Dia juga tidak menyukai sekolah. Di film ini dia dijelaskan termasuk tokoh yang kesehariannya itu dia suka mencuri motor. Dari motor itu dia menghasilkan uang. Terus latar belakang kehidupan pribadinya, tempat tinggalnya, dan lain-lain itu masih menjadi misteri di dalam cerita ini. Terus meskipun dia penasaran tentang kehidupannya, dia terganggu oleh pekerjaan dan cerita-cerita yang menyusahkan, tapi dia terus mengganggu aku, tidak ingin membiarkan diam. Dia mengatakan hal itu di dalam film ini. Selanjutnya ada tokoh yang ketiga itu tokoh Kang Il-yong. Di sini Kang Il-yong ini dijelaskan merupakan penasehat psikologis dari si Soyeonnya ini. Dia penasehat psikologis pribadinya si Soyeon, karena kan dia merupakan korban bullying. Jadi si Soyeon ini sebagai penasehat untuk membantu dia menghadapi bullyingnya ini, supaya dia bisa kembali menjadi orang yang kuat ketika menghadapi bullyingnya itu. Kepribadian di film ini, si Kang Il-yong itu dijelaskan memiliki kepribadian yang kuat, cenderung terus terang terhadap segala sesuatunya. Terus dia memiliki sifat yang dingin dan
memiliki pemikiran yang sangat rasional. Dia mengatakan bahwa di masa lalu dia merupakan korban dari kekerasan bullying juga, sama seperti si Soyun ini. Jadi dia tahu kekejaman para pelaku kekerasan dan rasa sakit dari para korban tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak ingin membuat Soyun melakukan kekerasan lagi. Artinya dia tidak ingin si Soyun membalas si para pelaku bullying ini dengan kekerasan yang sama. Hai, nama saya Asri Putri Tami. Jadi di sini saya akan menjelaskan simptom-simptom apa aja yang muncul di kasus di dalam film yang kelompok kami review. Jadi Suyeon atau dia sebagai pemeran utama di dalam film ini dan juga sekaligus sebagai korban pembulian. Jadi sehabis dari kejadian pembulian tersebut, Suyeon itu tidak mau berbicara dengan siapapun selama 10 hari. Nah, kemungkinan besar Suyeon akan terkena afesia. Nah, apa itu afesia? Afesia itu adalah gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Jadi gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara, menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca ataupun mendengar. Lalu Suyeon juga menciptakan imajinasi di dalam pikirannya yang bertujuan untuk membalaskan dendamnya gitu. Kenapa? Karena Suyeon tidak mendapatkan keadilan di sini karena pihak sekolah maupun orang tuanya kayak seperti nggak peduli, seperti menutupi masalah ini dan ya udah gitu. Jadi dia ngerasa bahwasannya pembulian itu tuh dibenarkan gitu. Sebenarnya Suyeon hanya meminta sangat amat simpel ya, dia cuma meminta permohonan maaf dari pelaku, tetapi pelaku nggak mau mengungkapkan maaf kepada Suyeon. Makanya lah ia pun menciptakan halusinasi dalam pikirannya itu tadi yang bertujuan untuk membalaskan dendamnya. Nah, di dalam imajinasi ia menciptakan sosok kembarannya yang bernama Yoo Jung-yeon. Nah, Yoo Jung-yeon ini adalah sosok yang sangat amat berbeda dengan Suyeon. Seperti yang sudah dijelaskan pada pemateri di atas, Suyeon itu adalah orang yang kalem gitu ya. Tapi sedangkan kalau si Yoo Jung-yeon atau kembarannya itu lebih temperamental dan berani. Nah, terus juga Suyeon juga menciptakan sosok wanita dewasa yang bernama Kang Tu-yeon. Nah, di situ yang dia bertugas sebagai penasihat psikolog pribadi dia di dalam imajinasinya. Jadi sekian simptom-simptom yang muncul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Safia dengan NPM 1786000167. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang menjadi penyebab ataupun pemicu dari kejadian yang dialami Yo Soyeon atau si korban. Nah, jadi si Yo Soyeon ini mengalami yang namanya bullying dan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh si pelaku yang merupakan teman satu sekolahnya dia. Nah, jadi dari bullying tersebut mengakibatkan si Yo Soyeon atau si korban ini mengalami traumatik yang mana setelah kami tonton mungkin pada akhirnya ia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Nah, jadi di sini saya akan sedikit memberikan pemaparan mengenai apa itu perilaku bullying dan kekerasan. Jadi bullying sendiri itu merupakan bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis maupun fisik terhadap seseorang yang lemah. Perilaku bullying yang bisa disebut bully ini bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya mereka itu mempersepsikan bahwa diri mereka itu memiliki sebuah power atau kekuasaan untuk melakukan segala cara atau melakukan apapun terhadap korbannya. Nah, pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai perihal yang dimana biasanya bersifat atau berciri keras di mana perbuatan seseorang atau kelompok orang yang melakukannya dapat menyebabkan atau mengakibatkan seseorang itu mengalami cedera dan fatalnya juga dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Baiklah, jadi sekian dari materi yang bisa saya paparkan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina Amelia akan membahas cara penanganan kasus. Korban mengalami bullying dan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh teman-temannya, sehingga mengakibatkan traumatik. Kasus bullying ini sangat berbahaya jika dialami anak-anak pada saat ini. Ini adalah masalah serius yang perlu diatasi karena dapat memberikan dampak jangka panjang baik untuk pelaku dan juga korban.
Adapun cara penanganan kasus bullying yaitu yang pertama, ceritakan pada orang yang lebih dewasa, contohnya cerita pada guru, orang tua, agar bisa ditindaklanjuti. Yang kedua, abaikan pembulian tersebut atau dijauhi, karena pelaku biasanya akan senang apabila mendapatkan reaksi yang ketakutan pada korban. Tingkatkan keberanian dan juga rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa korban adalah orang yang pemberani dan tidak mudah untuk dibully. Bicara pada pelaku. Beritahu dan tunjukkan pada pelaku apa yang pelaku lakukan adalah tindakan yang tidak baik dan sangat berbahaya. Bantu teman yang menjadi korban. Jadi jika melihat kasus bullying terjadi, sebaiknya dibantu dan juga diberi dukungan pada korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Aisyah, NPM 178600246. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, teori menurut Always pada tahun 2005, di mana dia mengemukakan pendapat bahwa bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan sekelompok atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik. Kemudian menurut Wicaksana, pada tahun 2008, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau sekelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan. Kemudian menurut Black dan Jackson pada tahun 2007, bullying merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang di dalam terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti atau menyingkirkan adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan maupun status sosial. Kemudian menurut Sejiwa pada tahun 2008, bullying merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Dalam situasi ini, korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya. Kemudian yang terakhir menurut Rigby pada tahun 1994, bully adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab. Biasanya berulang dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita. Jadi baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah bahwa perilaku bullying dapat mengakibatkan atau berdampak buruk pada seseorang. Nah, di kasus ini, dampak dari bullying tersebut adalah si korban mengalami afeksia atau gangguan komunikasi. Nah, gangguan afeksia ini disebabkan oleh kerusakan pada otak. Bullying adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu pada satu orang yang merasa lebih lemah dari dia, dan si pembuli ini merasa mempunyai kekuasaan lebih. Jika kita terkena bullying, solusinya itu adalah kita cerita pada orang yang lebih dewasa, kita cerita sama teman-teman terdekat, terus kita jauhi lingkaran tersebut, dan berkomunikasi dan berani untuk berbicara. Terus kalau kita melihat perilaku bullying di sekitar kita, kita harus berani juga untuk menasihati kedua pihak dan kita memberi dukungan penuh pada si korban. Ya, gimana guys? Senang kalian kan nonton pembahasan mengenai film Everyone is There yang dibahas oleh kelompok 5 dari anggota-anggota kelompok 5. Nah, jadi buat teman-teman yang udah mendengarkan, yang udah menonton video kami berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Dan buat teman-teman jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan jangan lupa kasih juga loncengnya, yang dimana yang di sampingnya kasih loncengnya. Oke, sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.